Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan seperti biasanya semoga selalu diberikan semangat yang lebih dalam pembelajaran daring khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Di sini nggak terasa ternyata sudah dua bulan di semester genap ini, pembelajaran kita masih tetap daring, entah kapan bisa belajar secara tatap muka kembali. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas materi mengenai proklamasi, proklamator, dan peran para tokoh sekitar proklamasi. KD-nya, untuk KD-nya itu 3.9, ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan lagi tentang pembelajaran pada pembelajaran hari ini, jadi alangkah lebih baiknya untuk kalian sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Itu kalian bisa bisa buka itu dari buku paket, modul, ataupun buku-buku lainnya yang sekiranya berhubungan gitu. Jadi sebelumnya di sini saya akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator secara singkat. Kemudian yang kedua menjelaskan perjuangan minimal 3 tokoh lainnya sekitar proklamasi secara singkat. Yang ketiga menganalisis peran dan perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator. Kemudian yang keempat, menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan minimal 3 tokoh lainnya sekitar proklamasi. Dan yang kelima, itu adalah menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh sekitar proklamasi dalam bentuk narasi singkat dengan bahasa sendiri. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini di sini kita akan membahas mengenai peran-peran dari sang proklamator itu sendiri dan para tokoh di sekitar proklamasi gitu. Jadi ini melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang pembentukan TNI dan saya rasa kalian sudah memahami, sudah mengetahui bagaimana sih awal mula dari lahirnya TNI? Yang kita kenal sekarang itu menjadi ada 3, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi dari video pembelajaran sebelumnya itu saya harap kalian sudah memahaminya ya. Jadi langsung saja, di sini kita akan membahas yang pertama adalah sang proklamator. Nah, kira-kira siapa? Saya yakin kalian pasti sudah mengetahuinya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah Soekarno. Kemudian ada juga yang kedua adalah Muhammad Hatta. Jadi ini adalah 2 tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini kita juga bisa membedakan peran antara tokoh ini ya di sebelum proklamasi atau sifatnya itu seperti apa itu. Jadi kalau Soekarno ini adalah yang sering membakar semangat rakyat Indonesia, khususnya kaum pemuda. Itu adalah Soekarno. Jadi tidak mengherankan jika ketika dari mulai masa penjajahan Belanda, Soekarno ini sering masuk keluar penjara ataupun dia sering juga diasingkan ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya di sini Soekarno itu pernah diasingkan ke Indi. Karena apa? Orator dia atau orasi dia yang dianggap terlalu berani oleh Belanda itu untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia sebenarnya. Dan tapi di sini sama Belanda itu diartikan bahwa orasi Soekarno yang bertujuan untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia itu akan berdampak negatif terhadap kedudukan Belanda di Indonesia pada masa itu, sehingga pada waktu itu Soekarno itu mendapatkan hukuman yaitu diasingkan ke Indi. Nah, di sini berbeda dengan salah satu tokoh proklamator lainnya yaitu Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta ini adalah sosok pemikir. Jadi dia sebelum bertindak itu selalu berpikir matang-matang dulu. Di sini bedanya. Nah, ketika pada masa perlawanan melawan Belanda dengan strategi Soekarno itu mudah dibaca oleh Belanda. Sedangkan ketika Hatta melancarkan strategi apapun itu sulit untuk dibaca gitu karena Hatta itu selalu memikirkan matang-matang apa yang akan dia lakukan gitu.
Dan di sini untuk peran dari dua tokoh tersebut itu jelas adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, kedua tokoh ini juga yang didesak oleh para pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi apa? Bukan berarti menunda-nunda, tetapi di sini kedua tokoh ini mencari waktu yang pas karena apa? Tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah di kalangan rakyat Indonesia. Seperti itu sebenarnya. Oke, sekarang lanjut di peran para tokoh sekitar proklamasi. Jadi ini tokoh lainnya ya. Yang pertama kita bahas tadi itu adalah proklamator, peran sang proklamator, dan sekarang ini adalah peran para tokoh di sekitar proklamasi. Yang pertama di sini adalah Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini adalah salah satu golongan tua. Tapi di sini sifat dia itu sebagai penengah. Jadi Subarjo ini selalu menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua jika terjadinya perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat gitu. Jadi disinilah sifat Subarjo itu sebagai kebapakan yang mampu untuk menjadi penengah di antara keduanya. Gitu. Jadi Subarjo ini juga menyampaikan apa yang dipikirkan oleh golongan muda. Salah satunya di sini mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, dan salah satu orang yang memberikan penengah kala itu untuk meredam ketegangan di antara kedua kubu, baik itu golongan muda maupun golongan tua, ini adalah Subarjo. Kemudian selain itu ada Sukarni. Nah, di sini Sukarni itu adalah salah satu orang yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok tepatnya, yaitu tentang penculikan Soekarno dan Hatta. Agar apa tujuannya? Agar kedua tokoh yaitu Soekarno dan Hatta itu terlepas dari pengaruh Jepang, dan karena selain itu juga agar Soekarno dan Hatta ini segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan salah satu orang yang terlibat dalam penculikan Soekarno dan Hatta ini adalah Ahmad Subarjo. Soekarni maksudnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Sayuti Melik. Siapakah Sayuti Melik? Nah, dia adalah seorang tokoh yang mengetik teks naskah proklamasi itu. Jadi ketika Soekarno menulis teks proklamasi dengan tulisan tangannya, baru kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan menggunakan mesin ketik kala itu gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, tokoh yang lainnya itu ada BM Dia. BM Dia di sini adalah seorang wartawan, di mana kelak setelah kemerdekaan BM Dia inilah yang mendirikan Harian Merdeka ya, surat kabar Harian Merdeka. Jadi selain itu, BM Dia inilah yang juga menyelamatkan naskah otentik atau naskah asli teks proklamasi yang berupa tulisan tangan dari Soekarno. Karena apa? Setelah Soekarno memberikan naskah yang berupa tulisan tangan dari Soekarno tadi kepada Sayuti Melik, kemudian Sayuti Melik ini mengetik dengan mesin ketik. Setelah selesai diketik, naskah tulisan tangan Soekarno tersebut itu dibuang di tong sampah, sehingga BM Dia inilah yang memungut dari tong sampah dan menyelamatkannya, atau di sini menyimpannya. Kemudian baru menjelang kematiannya itu diserahkan dan sekarang disimpan di Museum Nasional. Nah, selanjutnya di sini ada sosok Latif Hendra Diningrat. Siapakah beliau? Nah, Latif Hendra Diningrat ini adalah salah satu pengibar bendera merah putih ketika pada masa kemerdekaan, tepatnya 17 Agustus. Jadi Latif inilah yang merupakan pengibar dari bendera merah putih bersama dengan Suhud dan Trimurti, di mana Trimurti itu adalah istri dari Sayuti Melik yang tugasnya membawa bagi bendera kala itu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai arti dan makna proklamasi. Nah, kira-kira arti dan makna proklamasi itu sendiri seperti apa gitu. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai artinya. Nah, arti dari proklamasi itu yang pertama adalah lahirnya NKRI. Jadi lahirnya NKRI artinya adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setara dengan negara lainnya yang sudah merdeka. Kemudian yang kedua, titik tolak pelaksanaan amanat penderita rakyat. Nah, jadi yang seperti kita ketahui sendiri, bahwa ketika pada masa
penjajahan begitu menderitanya rakyat Indonesia. Nah, kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, itu artinya apa? Bangsa Indonesia sudah seharusnya untuk mengatur pemerintahan sendiri dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pergerakan nasional itu dimulai ketika yang menjadi cikal bakal atau tonggak dari pergerakan nasional itu adalah lahirnya Budi Utomo. Nah, dari situ perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sifatnya sudah nasional, bukan kedaerahan lagi seperti sebelum lahirnya Budi Utomo itu. Jadi ketika sebelum lahirnya Budi Utomo, sifat perjuangan yang hanya kedaerahan, di mana satu daerah yang diganggu, hanya daerah tersebut yang membelanya. Nah, tapi ketika lahirnya Budi Utomo, di sini membangkitkan semangat pemuda bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan itu harus bersifat nasional. Jadi daerah mana yang diganggu, yang lainnya akan turun tangan gitu dengan caranya masing-masing tentunya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya negara baru. Di sini dengan adanya negara baru yaitu Indonesia yang harus diakui oleh dunia internasional. Kemudian yang kedua, tonggak awal tatanan negara baru. Yang artinya apa? Di sini dunia internasional itu harus mengakui keberadaan Indonesia dan juga mematuhi apa yang dilakukan atau apa yang hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia. Jadi negara-negara internasional itu harus mematuhinya. Kemudian yang ketiga adalah puncak revolusi. Jadi revolusi di sini artinya adalah perubahan secara cepat, di mana ketika proklamasi yang dulunya menjadi sebelum proklamasi adalah negara yang terjajah, kemudian setelah proklamasi itu artinya Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, kemudian di sini ada dua gambar di mana kita dibebaskan untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh pelosok negeri. Kemudian selain itu juga melakukan upacara bendera, baik itu di sekolah pelosok ataupun di sekolah kota seperti sekolah kita gitu. Nah, kemudian selain itu di sini juga ada gambar yaitu tentang perayaan-perayaan kemerdekaan. Jadi inilah makna dari proklamasi di mana bangsa Indonesia itu bebas untuk merayakan kemerdekaannya, untuk memperingati kemerdekaannya dengan seheboh mungkin atau semaksimal mungkin. Di sini kita ketahui sendiri ya bahwa di tahun contohnya kita ambil di tahun 2019 di mana waktu itu Covid belum ada di Indonesia. Nah, perayaan kemerdekaan Indonesia tepatnya di tahun 2019 itu bisa dikatakan meriah sekali karena apa? Satu bulan full di bulan Agustus itu penuh dengan perlombaan-perlombaan yang berfungsi untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Baik itu lomba baris berbaris, kemudian karnaval yang memakai pakaian adat dari seluruh Nusantara, kemudian perayaan secara tradisional seperti panjat tebing dan juga upacara peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka. Nah, kemudian kita berlanjut di tahun 2020. Ini berbeda sekali suasana kemerdekaan di mana kita hanya melaksanakan atau memperingati kemerdekaan itu dengan di rumah saja melalui layar kaca. Nah, begitupun dengan yang di Istana Negara. Jadi, siapa yang mengibarkan bendera di Istana Negara itu adalah alumni Paskibraka di tahun 2019. Jadi, sebagian dari mereka itu tidak semuanya, hanya sebagian saja dari mereka itu dipanggil kembali ke istana untuk untuk mengibarkan bendera merah putih di istana tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan yang lainnya, termasuk kita, itu hanya merayakan di rumah saja karena adanya COVID di tahun 2020. Dan pastinya di tahun yang 2021 kita berharap tidak demikian. Kita berharap kita bisa kembali lagi merayakan kemerdekaan. Karena apa? Di tahun 2020 itu kita seperti kembali lagi menjadi negara yang terjajah. Bukan dijajah oleh bangsa lain, tapi kita dijajah oleh virus corona yang menyebar di seluruh Indonesia dan itu amat sangat membahayakan. Sehingga kita tidak bebas untuk melakukan aktivitas apapun, salah satunya yaitu tentang memperingati 17 Agustus di tahun 2020 dan harapan kita di tahun 2021 kita bisa kembali lagi menjadi negara bebas, yaitu bebas dari COVID dan kita bisa
memperingati kembali Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dengan semeriah mungkin. Nah, di sini kemudian ada tugas individu untuk kalian, yaitu di sini adalah analisislah peran dan nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Jadi di sini tugasnya untuk kalian itu menganalisis satu tokoh di sekitar proklamasi, yaitu tentang perannya dan nilai-nilai perjuangan tokoh tersebut seperti apa, begitu ya. Nah, untuk tugas itu seperti biasa, ya untuk materi itu nanti dikirim dari portal DIP, kemudian untuk dikirim dari Protadik, dan untuk tugas itu langsung dikirim ke Google Classroom seperti biasa gitu. Jadi untuk tugas itu nanti langsung saja seperti biasa dikirim ke Google Classroom. Kemudian cukup sekian pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe video pembelajaran sejarah agar lebih bermanfaat untuk orang banyak, dan semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi pelajaran sejarah Indonesia, khususnya kelas 11 semester genap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.